Ya. Bahkan saya selalu mengikuti ustadz-ustadz, bahkan saya kenal ya kepada salah satu ustadz yang bernama Ustadz T. Saya disebut ya, mungkin sudah pada kenal. Bahkan beliau kenal sama saya. Kalau tanya, Ustadz kenal nggak sama Abu Fida? Kenal ya. Beliau selalu membahas tentang itu. Sampai suatu saat mungkin beliau udah lupa, saya pernah dialog dalam mobil. Saya khawatir Ustadz, kata saya. Kita bahas terus munculnya Al-Mahdi. Pas beliau muncul, kita mendustakan malah. Yang pertama kali kita yang mendustakan. Ada beberapa poin yang saya ambil. Pertama tentang mimpi. Saya tanya, apa yang dibawa oleh Muhammad Qasim? Pertama bermimpi, ya, berdialog dengan Allah. Saya katakan bukan bertemu ya, berdialog dengan Allah. Kalau mengatakan saya bertemu dengan Allah, saya katakan dusta, karena nggak mungkin orang bertemu dengan Kalau berdialog mungkin saja, ya. Dan tidak semua mimpi dalam dialog itu merupakan kitab suci, karena ada juga hadis qudsi, dialog antara Rasulullah dengan Allah, tapi tidak masuk ke dalam Al-Quran. Terus bagaimana lagi bertemu dengan Rasulullah? Nah, saya tanya, bagaimana kamu bertemu dengan Rasulullah? Muhammad Qasim bertemu dengan Rasulullah, apakah dia melihat wajahnya? Enggak, dia tidak melihat wajahnya. Nah, terus bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya begini. Nah, saya katakan itu benar. Kenapa saya mengatakan benar? Karena saya pernah bermimpi dengan Rasulullah. Jadi saya yakin kalau antum udah pernah bertemu, pernah bermimpi? Belum. Kalau saya udah pernah bertemu, pernah bermimpi, sehingga saya yakin bahwa itu adalah Rasulullah. Betul itu. Pertama, tidak pernah melihat wajahnya. Saya juga tidak pernah melihat wajah beliau. Ya. Dan bukan feeling saya di dalam mimpi bahwa itu adalah Rasulullah. Ada orang yang menunjukkan itu Rasulullah. Jadi bukan saya, oh itu Rasulullah, bukan. Ada orang yang menunjuk kepada saya itu Rasulullah. Ya. Selanjutnya, apa yang dibawa dalam mimpinya itu? Apa pesan dalam mimpinya itu? Tentang kesyirikan. Benar, karena saya bermimpi dengan Rasulullah, pesannya juga tentang kesyirikan. Ya, jadi pada saat itu saya sering ulangi mimpi saya ini, sering saya ceritakan. Saya mau sholat di sebuah masjid. Masjid itu lantainya 2, tapi saya tertegun sejenak, bingung, karena lantai pertama itu penuh manusia, tapi kayak di pasar. Ada yang pakai kaos oblong, ada yang berdagang segala macam, sehingga saya mau masuk juga ragu. Saya terdiam, tiba-tiba dari atas ada yang turun. Ya, saya nggak melihat wajahnya, tapi orang itu ya pakai jubah, turun dan mengatakan, kamu jangan sholat di sini, kamu sholat di atas dengan Rasulullah. Saya bingung, kok dengan Rasulullah? Kan Rasulullah nggak ada, kan begitu ya? Itu dalam mimpi saya, karena saya beranggapan itu real, bukan mimpi. Kan Rasul udah nggak ada. Ya. Saya belum ngeh itu mimpi, karena saya belum bangun. Kalau udah bangun mungkin saya ngeh kok mimpi. Ya. Akhirnya saya datang ke sana, ke atas, betul. Ada seseorang yang memimpin sholat, dan di belakangnya ada sekitar 9 orang. Dan 10 dengan saya. Saya masuk. Saya sholat dengan Rasulullah, ya. Selesai sholat, Rasulullah menghampiri saya. Beliau mengatakan, kamu ikut dengan saya. Saya ikutin. Ternyata saya ditunjukkan kepada sebuah pohon yang akarnya menghujam ke tanah, batangnya menjulang ke langit, tinggi banget. Saya waktu itu belum hafal itu apa ya, pohon apa itu. Disebut pohon beringin, bukan. Karena pohon itu begitu lurus,
Saya suruh naik dan saya naik. Ya, baru nyampe setengah saya turun lagi karena apa? Tinggi, ya, merosot lagi, naik lagi sampai saya terus berusaha untuk naik, ya, mencapai ketinggian pohon itu. Dan akhirnya mimpi itu berakhir. Setelah saya perhatikan, saya baru paham. Pertama, dua masjid itu adalah keadaan umat Islam. Banyak, tapi kayak di pasar. Ada jualan semuanya. Jual agamanya semuanya. Ya. Dan orang yang berpegang kepada kalimat Allah cuma sedikit, yaitu yang sholat dengan Rasulullah. Dan pohon itu, ya, pohon itu di dalam Al-Quran disebutkan kalimat tauhid itu seperti pohon yang akarnya menghujam ke tanah dan batangnya menjulang. Itulah mimpi. Sehingga saya membenarkan, benar pesannya, ya. Saya nggak usah berneko-neko lagi, berdebat lagi. Apa pesannya? Berantas kesyirikan, tauhid. Udah, saya percaya. Kenapa? Ya tauhid memang intinya. Sekarang ini kemusyrikan itu, ya, yang terbesar saat ini adalah syirik di dalam hukum. Inil hukmu ilalillah. Hak menetapkan hukum itu adalah hukum hanya Allah. Tapi manusia membuat hukum. Ini berat tentu risikonya. Ya, sehingga tidak banyak di majelis-majelis, ya, yang berbicara tentang masalah tauhid. Nah, disitulah saya nggak pernah ragu lagi tentang Muhammad Qasim. Ya, betul, dia adalah seorang yang telah diberikan petunjuk melalui mimpi. Ya, beliau adalah Al-Mahdi. Tapi saya belum menyatakan beliau adalah Imam Mahdi, karena Imam Mahdi ini adalah nanti di baiat, baru itu bisa menyatakan. Saya tanyakan kepada guru saya, dan jawaban guru saya sama. Itu mimpi yang benar. Ya, tambah yakin nih, udah. Oke, ya. Kenapa? Dari dulu saya selalu mendengar tentang masalah akan muncul Al-Mahdi. Bahkan kalau tanya ke Pak Irfan, pembahasan saya 15 tahun yang lalu lah, itu bicara tentang Al-Mahdi. Ada slide-nya itu di PowerPoint, ya, bagaimana kemunculan Al-Mahdi itu tahun 1982, ya. Terjadinya 2 gerhana dalam bulan Ramadan. Itu ada slide-nya, saya pikir. Ya. Bahkan saya selalu mengikuti ustadz-ustadz, bahkan saya kenal ya kepada salah satu ustadz yang bernama Ustadz T. Saya disebut ya, mungkin sudah pada kenal. Bahkan beliau kenal sama saya. Kalau tanya, Ustadz kenal nggak sama Abu Fida? Kenal dia. Beliau selalu membahas tentang itu. Sampai suatu saat, mungkin beliau udah lupa, saya pernah dialog dalam mobil. Saya khawatir Ustadz, kata saya. Kita bahas terus munculnya Al-Mahdi. Pas beliau muncul, kita mendustakan malah. Yang pertama kali kita yang mendustakannya. Takut. Makanya dari saat itu, saya tidak pernah mau memasukkan, ya, apa yang ada di dalam hadis tentang ciri-ciri Al-Mahdi masuk ke dalam imajinasi saya. Karena tadi saya takut ketika kemunculannya nggak sesuai dengan yang ada imajinasi di otak saya. Semuanya imajinasi. Saya mau tanya, kalau di dalam Al-Quran ada ayat bidadari, antum imajinasi antum tentang bidadari gimana? Cantiknya gimana? Relatif. Antum sama nggak dengan dia cantiknya? Beda. Antum akan terbentuk imajinasi sendiri masing-masing. Begitu pula kemunculan Al-Mahdi.